Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakkan kepada kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di kesempatan ini sudah masuk pada kelanjutan bahasan mengenai ketentuan-ketentuan, mengenai eh, rukun dan syarat Arya. Ya, Arya itu adalah sebuah akad meminjamkan barang kepada seseorang untuk dimanfaatkan. Jadi definisinya sebenarnya adalah tamliku manfaatin la ainin ya bila iwat. Jadi sebenarnya kalau dibilang tamlik, memberikan kepemilikan iya, tapi kepemilikan manfaat, bukan zat, bukan zat. Jadi memberikan kepemilikan manfaat kepada orang yang mau menggunakannya. Kalau bahasa kita ya sebenarnya adalah meminjamkan suatu barang yang tidak habis zatnya ya untuk dimanfaatkan, diambil manfaatnya. Nah, ini namanya Arya. Kita sudah singgung panjang lebar terkait tentang Arya ini, ya, terkait tentang rukun dan syaratnya. Nah, kita sampai kepada rukun yang keempat, yakni adalah adanya al-qabul. Orang yang melakukan akad Arya ini, ya, ada yang namanya qabul. Qabul ini menunjukkan akan keridoan, bahwa dia ridho, orang yang meminjam itu ridho untuk menerima pinjaman itu, ya. Karena dalam kasus-kasus sekarang ini sebenarnya kadang kita temukan tuh kasus-kasus di mana pinjaman itu dipaksakan. Artinya kita dipaksa berhutang, dipaksa meminjam. Nah, ini ternyata benar-benar apa yang dibicarakan oleh para fuqaha ini realitasnya bisa kita temui hari ini. Oleh karenanya, kalau ada kasus orang dipaksa untuk meminjam, ya, dipaksa untuk menerima pinjaman. Jadi kalau misalnya tanpa adanya qabul, maka tidak sah karena berarti dia tidak ridho. Dalam muamalah apapun itu harus ridho syaratnya. Nah, biasanya ucapan qabul itu apa? Yaitu qabil tu aurodi itu. Saya terima atau saya ridho. Nah, ini kita sudah bahas nih kemarin. Jadi memang disyaratkan. Artinya kalau dia menjadi syarat tidak sempurna akad itu atau tidak akan sah akad itu kecuali harus ada qabul dengan redaksi yang bermacam-macam. Hanya saja dalam akad ariyah, qabul itu tidak harus tatabu. Tatabu itu maksudnya saat si yang peminjam itu mengatakan, saya pinjamkan rumah ini kepadamu, bisa dia pakai syarat, misalnya setahun, ya, atau selama kamu hidup, bisa saja, atau tanpa syarat mutlak, saya pinjamkan saja. Tidak disyaratkan si orang yang mendapat pinjaman itu atau meminjam barang itu langsung mengatakan saya terima rumahnya, pinjamannya, atau saya ridho dengan pinjamannya. Tidak harus.
bisa besoknya. Demikian juga ijabnya juga bisa kapan ya dia apa dia sampaikan. Artinya tidak harus tatabuk, tidak harus beriringan langsung, tetap sah dia, ya tetap sah. Lalu kemudian juga kemarin kita sempat singgung bahwa i'arah atau ariyah itu meminjamkan sesuatu itu tetap sah walaupun dia pakai syarat. Misalnya, a'artuka dara ad-dara in kharaja minha fulanun alladhi yaskunuha. Misalnya, saya akan pinjamkan kamu rumah itu kalau misalnya si penghuninya ada keluar dari rumah itu. Nah, itu ada syarat di situ. Syaratnya saya pinjamkan kalau yang di sana itu keluar dari situ. Ya, berapa lama ya kapan dia keluar? Intinya sah-sah saja sih sebenarnya. Ya, demikian juga i'arah sah-sah saja sih sebenarnya. Kalau syaratnya itu dikaitkan dengan waktu. Misalnya, a'artuka hadhihi ad-dar litaskunaha sanatan misalnya. Saya pinjamkan rumah ini untuk kamu tinggali selama 1 tahun. Waktunya selama 1 tahun sah, mutlak juga sah, ya, tanpa menyebutkan waktu juga sah, apalagi menyebutkan waktu. Kenapa sah? Di anal i'arata aqdun li ibahatil intifa, karena i'arah itu adalah akad untuk membolehkan seseorang memanfaatkan, mengambil manfaatnya atau memanfaatkan barang itu. Walaysat bi aqdi tamlikin hatta la tuqbal ta'liq wa tawqid. Nah, ini bedanya. I'arah itu karena dia adalah akdun li ibahatul intifa, bukan akdut tamlik, bukan akad kepemilikan, memberikan kepemilikan terhadap barang. Ya, tadi makanya tadi saya singgung di awal, ada juga para fuqaha yang mendefinisikan bahwa kalau disebut sebagai akad tamlik, ya maksudnya diperjelas akdun tamliku manfaatin, yaitu akad memberikan kepemilikan manfaat, ya, untuk dimanfaatkan oleh orang yang minjam, gitu. Yang diberikan adalah kepemilikan atas manfaat, bukan kepemilikan atas zat. Jadi kalau eh, orang agak ragu, ya, takutnya ini jadi hibah gitu kan, ya udah, berarti definisinya bukan tamlik, bukan memberikan kepemilikan, tapi adalah akdun li ibahatul intifa, akad untuk membolehkan memanfaatkan pinjaman. Ya, walaupun sebenarnya tetap si akadnya adalah akdut tamliku manfaat. Baik. Jadi di sini dikatakan karena dia akdun li ibahatil intifa, bukan akad tamlik, ya, tamlikudzat, karena dia adalah akad sekedar membolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut, bukan akad yaitu menguasai, memiliki barang itu, ya, maka syarat untuk i'arah sangat memungkinkan. Tapi kalau jual beli itu kan tamlik tuh, ya, tamlik biiwat. Nah, karena dia adalah memberikan kepemilikan dengan iwat, maka dia tidak boleh, tidak menerima yang namanya ta'liq wa tauqid, tidak menerima yang namanya syarat dan juga pembatasan waktu. Contoh misalnya, saya berikan buku ini kepadamu selama 1 tahun. Nah, itu nggak bisa itu. Berarti namanya pinjam. Saya pinjamkan aja selama 1 tahun. Tapi kalau saya berikan kepadamu tapi hanya 1 tahun saja, nah itu tidak boleh. Ya, itu akad batil itu yang seperti itu. Demikian juga, ya. Kenapa kalau dalam akad-akad jual beli tidak boleh tuh yang namanya si mantan penjual, mantan yang punya buku itu atau barang itu, setelah dia jual atau saat dia menjual barang itu, dia bisa tuh dia kasih syarat-syarat
bahwa nanti barang ini saya jual sama kamu, nanti nggak boleh dijual dengan harga melebihi ini ya, sudah ada harga patokannya. Nah, ini batil ini, jual beli yang seperti ini. Nah, itu makna di mana bahwa yang namanya akad tamlik tidak menerima yang namanya syarat maupun juga taukid, ya, ya. Karena dia berarti membatasi tasarruf, sementara membatasi tingkah laku maksudnya. Maksudnya bagi mau ngapain barang itu, mau diapain barang itu. Hak dia, ya. Mau disumbangkan lagi, dijual lagi, mau diapain, itu hak dia. Nah, kalau ada syarat-syarat atau ada yang namanya pembatasan-pembatasan waktu kepemilikan, berarti kan dia nggak punya hak tasarruf sebenarnya, atau terbatas hak tasarrufnya. Berarti ini kan yunafi makna al-bai'. Berarti itu sudah menafikan makna atau hakikat daripada jual beli, yang artinya jual beli itu memberikan kepemilikan. Nah, semua yang bermakna tamlik, akdu tamlik itu tidak menerima yang namanya taklik ataupun taukid. Ya, apa saja yang termasuk tamlik ya. Hibah itu tamlik, maka tidak dibenarkan tuh syarat-syarat ini. Hanya saja kalau dalam hibah, kalau akadnya ada syarat-syarat seperti ini, pembatasan tetap sah akadnya, hanya saja tidak perlu dipenuhi syarat-syaratnya. Ya, tidak perlu dipenuhi syarat-syaratnya. Baik, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang bahasan yang kita ingin bahas sekarang adalah bagaimana kalau syaratnya itu saat kita meminjamkan barang itu kita minta iwat atau maksudnya timbal balik ya, bisa jasa lah, bisa upah lah, bisa ya, bisa bentuknya pinjaman juga lah, ya. Apapun bentuknya, nominal kah, jasa kah, atau pinjaman kah, itu tidak boleh, ya, tidak sah. Jadi walau ishtarata fi aqdil ariyati iwadan fusidatil al-i'arah, ya, fusidatil i'arah. Jadi i'arahnya rusak akadnya, batil itu. Jadi kalau ada orang meminjamkan sesuatu, lalu dia mensyaratkan iwat timbal balik, meminjam tapi minta timbal balik. Nah, ini bahaya nih. Akadnya meminjamkan sesuatu, ya, tapi dia minta timbal balik. Misalnya, ini saya pinjamkan ini seperti kaqaulihi artuka farasi bisyartin antu irani farasah. Ini saya pinjamkan ini kudaku kepadamu, tapi syaratnya kamu pinjamkan juga kudamu kepadaku ya. Bahkan ini dua hal yang dua hal yang dilanggar ini. Yang pertama, ini akad i'arah, dia menggunakan syarat dan ini batil. Ini yang dia langgar yang pertama. Dia menggunakan syarat seperti ini. Ya, berarti akad i'arah ya dengan syarat iwat, ada timbal balik, ada keuntungan manfaat yang ingin didapat. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang kedua yang dia langgar ini masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ini fi safaqah, au an akadaini fi akadin, au an bai'ataini fi bai'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari dua akad dalam satu transaksi, ya, atau dua jual beli dalam satu jual beli. Redaksinya ya ada bermacam-macam, artinya memang hadis tersebut ya bisa muntabik pada banyak kasus, termasuk dalam kasus i'arah, bukan hanya kasus jual beli, artinya dalam kasus apapun ya larangan itu masih muntabik, artinya masih bisa diaplikasikan. Dalam kasus i'arah ini juga termasuk, ya, itu melanggar prinsip prinsip yaitu larangan dua akad dalam satu transaksi.
Nah, atau redaksinya begini. A'artuka farasi bi khamsati darahim. Ya, saya pinjamkan kepadamu kudaku dengan 5 dirham. Kalau seperti ini jangan bilang pinjam, mending bilang aja saya sewakan, berarti akadnya ijarah, ya. Jadi ini namanya akadnya ijarah nih. Tapi kalau iarah jangan pakai iwat. Di- Timbal balik. Redaksi lainnya juga sama nih. A'artuka farasi bi syartin an ta'lufahu atau an ta'lifahu. Ya. Ini juga sama nih. Saya pinjamkan kudaku, tapi syaratnya nanti kamu kasih kasih makan ya, kasih makan dia. Ya. Ini oleh para ulama juga dianggap ya bermasalah. Syubhat dan syubhatnya ya sangat eh, dekat pada keharaman. Dan syubhat sendiri sebenarnya adalah man waqa fi syubhat waqa fil haram. Siapa yang main-main di syubhat ya akan rentan jatuh kepada keharaman. Jadi anta'lufahu maksudnya dikasih makan gitu, al-alaf, dikasih makan. Sehingga kemudian kalau ada orang akad i'arah, dia mau ariyah ini, minjamin sesuatu, tapi dia mensyaratkan iwat, ada timbal balik, ada manfaat yang ingin dapatkan, ya, maka ini dianggap sebagai ijarah sewa. Ini mah ijarah. Wa tu'tabar ijaratan min haitsul makna. Jadi walaupun lafaznya dia katakan saya minjamkan dengan upah sekian, tapi secara makna hakikatnya ini adalah ya adalah ijarah. Oleh karenanya, ya kalau kita menggunakan kaidah usul, kaidah fikih, ya al ibratu ya al ibratu fil mabani la fi al-fadhi. Ibrahnya adalah pada mabninya, mabaninya, bangunannya atau maknanya. Ini apa bangunannya apa? Ini kan bangunannya kalau kita lihat hakikatnya ini ijarah. Walaupun lafaznya pinjam, meminjamkan. Berarti ibrahnya bukan di lafaz tapi hakikatnya apa? Maka ini hakikatnya sebenarnya adalah ijarah. Walaupun lafaznya menggunakan lafaz IR. Nah, fa'in lalu walakinnaha fasidatun li jahalatil alaf au li jahalatil iwad au li jahalatil muddah lil ijarah. Nah, sekalipun dia ijarah tetap aja rusak akad ini. Kenapa rusak? Karena tadi syaratnya apa? Kasih makan. Kasih makan itu berapa banyak? Bisa kasih banyak, kasih makan sebanyak mungkin atau yang penting kenyang, yang penting makan. Nah, berarti ada jahala berapa banyak timbal baliknya itu iwatnya itu makanan yang dikasih ya atau di sini sebut sebagai li jahalatil iwat timbal baliknya itu yang intinya berapa nominalnya itu jahil jahala di situ kalau disebut a'artu kafarasi bi khamsati darahim ya masih mungkin hanya saja harus disebutkan saya pinjamkan kuda ini berapa lama ya untuk kemudian maaf saya sewakan kuda ini berapa lama dengan 5 dirham itu. Nah, ada jahala waktu di situ. Karena harus jelas, karena kalau tidak jelas berapa lama dipinjamkan, berapa disewakan, itu akan menjadi sumber perpecahan dalam akad ijarah. Makanya di situ tetap fasid karena banyak jahala-jahala ya terhadap iwat, timbal balik, terhadap auli jahalatil muddah lil ijarah ini berdasarkan kalau dia ijarah tetap fasid rusak karena berapa lama dipinjamkan. Nah, tidak jelas juga di situ. Misalnya kalau orang menggunakan redaksi artu kafarasi bi khamsati darahim, saya pinjamkan kudaku dengan 5 dirham. Oke, pinjamkan berapa lama? Nah, kalau ijarah kan harus jelas, ya, harus jelas waktunya,
sewanya nominalnya berapa. Kalau dia ijaratul ashkhas, kita mempekerjakan orang berapa lama, saya digaji berapa setiap bulan. Ya udah pakai bulan. Kalender yang mana? Komariah apa? Syamsiah. Itu harus jelas semua. Ya. Fa'in nufidat wa madha ba'dal qabdi zamanun limithlihi ujratun fatajibu ujratul mithl. Nah, bagaimana kalau masalahnya ini akadnya sudah dilaksanakan dan sudah berlalu nih? Sudah berlalu saat barang itu diterima sama yang minjam, sudah sudah berlalu misalnya 1 bulan, 1 minggu, ya. Oleh karenanya seperti itu, bagaimana kita menghitung? Ya udah, ya tetap dibayarkan saja ganti ruginya. Misalnya dia menggunakan nanti maka wajib kata para ulama dia menggunakan ujratul misl. Artinya oke, bangunan kayak gitu disewain atau kuda gitu disewain kalau misalnya dalam seminggu berapa? Ya udah segitu yang dibayar. Fa'in bayyanal muddata wal iwada sahatil ijarah fil asah. Nah, ini kesimpulannya kalau misalnya dalam i'arahnya tadi di atas misalnya a'artuka sanatan ya a'artuka farsi sanatan bi khamsati darahim misalnya. Saya pinjamkan kudaku 1 tahun kepadamu 5 dirham, ya murah amat, ya 5 dirham, oke, ya sah itu, dianggap ijarah sah karena waktu dia minjamin jelas 1 tahun, berapa berapa nominal selama 1 tahun dipinjamkan kuda itu, yaitu 5 dirham, jelas juga, jadi tidak ada masalah, makanya dianggap sah. Ini menurut pendapat mayoritas mazhab Syafi'iyah, bahkan para ulama lintas mazhab. Jadi fil asah artinya dalam pandangan yang paling sahih di mazhab Syafi'i itu dianggap sahih, benar, ya. Sekalipun lafaznya adalah i'arah, ya, berdasarkan kaidah al-ibratu, ya, al-ibratu lil mabani la lil alfadhi. Jadi ibrahnya adalah makna aktivitas transaksinya, bukan lafaz nomenklatur yang dilafazkan. Seperti itu. Dengan catatan itu berlaku apabila memang sama-sama sudah ya paham sih terkait tentang mau transaksi ini. Baik. Kakaulihi artu kafar si syahran minal an bi asyrah, ya seperti apa contohnya boleh itu, saya pinjamkan kudaku kepadamu selama sebulan dari sekarang untuk 10 dirham misalnya atau 10 dinar. Nah, berarti ya udah jelas. Aulitu irani farasaka sanatan minal an, atau misalnya saya pinjamkan kudaku ya kepadamu selama 1 bulan dari sekarang dengan eh ya ya dengan 10 dirham, atau misalnya kamu pinjamkan kepadaku kudamu selama 1 tahun dari sekarang dengan 10 dirham misalnya, itu memungkinkan. Wala tatimul ariyatu bimujarradil ijab wal qabul wala budda fiha minal iqbad minal mu'ir au idnihi bil qabdi fahiya kal hibati la tatimu illa bi qabdin. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa arya ini sama kayak hibah. Dia tidak akan dianggap sempurna, artinya masih bisa dianulir kalau hanya baru sekedar akad doang. Ya, ada ijab, ada kabul. Ijab kabul tanpa ada yang namanya serah terima barang, ya, penyerahan barang yang dipinjam, maka ijab kabul itu hanya bimujarradil aqd, ya, hanya sekedar akad aja. Tidak punya konsekuensi yang memaksa, mengikat, ya, sehingga orang yang meminjamkan itu harus menyerahkan barangnya, tidak. Jadi kalau dia sudah berakad, ya, misalnya saya serahkan besok ya barangnya, kalau jual beli kan nggak boleh ya, akad-akad sama-sama nggak ngeluarin uang, nggak ngeluarin barang di majelis akad.
itu nggak boleh. Kalau salah satunya baru boleh. Nah, itu keluar dari konteks. Nah, intinya eh, kalau di Aria dia berakad saya minjamkan ini ya kepadamu, nanti besok ya barangnya saya kasih. Sah, tetapi ucapan itu tidak mengikat bagi orang yang meminjamkan itu harus menyerahkan barangnya. Ketika misalnya ketemu besok dia bilang, oh mohon maaf ya saya nggak jadi minjamin, ya saya batalin. Iya, hak dia tidak tidak tercela, intinya akadnya bat akadnya jadi anulir. Walau Buddha fiha minal ikbat, karena intinya karya ini harus ada yang namanya penyerahan, serah terima barang, ikbal, ya. Ikbat dari mu'ir, dari orang yang minjamin atau kepada orang yang dia izinkan, ya, untuk mengambil barang itu, memanfaatkan barang itu. Jadi percis i'arah ini seperti hibah, di mana hibah itu sudah kita bahas, dia tidak sempurna kecuali qabdun, harus ada qabdun. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ya dalam kitab para ulama sebutkan seperti itu. Lalu yang kelima, ya, ini menjadi rukun yang kelima adanya al-musta'ar, yaitu barang yang dipinjam. Ya, ada mu'ir, ada musta'ir, jadi ada yang meminjamkan barang, ada yang meminjam, ada ijab, ada qabul, dan yang terakhir ada musta'ar, barang yang dipinjam. Itu adalah rukunnya. Nah, syarat-syaratnya tadi sudah kita jelaskan. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, khamisan al-musta'aru. Yang kelima atau rukun yang kelima adalah al-musta'ar, yaitu barang yang dipinjam. Wa huwa mahallul ariyah. Ya, ini disebut sebagai tempatnya ariyah. Jadi ariyah itu ya sebenarnya terjadi karena ada barang yang dipinjam. Ya nggak akan ada itu mu'ir, ada musta'ir kalau barang yang dipinjamkan ini nggak ada, kan gitu. Ya, nah makanya disebut sebagai mahallul ariyah. Kadang juga disebut sebagai al-musta'ar. Mahallul ariyah maksudnya adalah barang yang dipinjam. Wa tasihu fi kulli ainin yantafi'u biha ma'a baqa'i ainiha kal aqar wad dar was siyab wad dawab wal kutub wa ghairiha. Jadi intinya barang yang dipinjamkan ini ya eh dia sah saja. Jadi sah untuk setiap barang ain zat yang dapat dimanfaatkan kan, dan kalau dimanfaatkan zatnya tidak akan hilang, tetap masih ada. Seperti apa ya? Properti, akar, ya, bisa tanah, bisa bangunan, dan juga apa? Rumah, wadar, wasiat, pakaian, wadawab, ya, dawab, hewan, ya, buku, wal kutub, wa ghairiha, dan juga selainnya. Intinya semua barang yang ada zatnya, ya, yang ada zatnya dan kemudian eh, tidak habis. Jadi kalau misalnya dia habis, tidak bisa pakai akad aria. Contoh, ya, saya mau beras, pinjam beras, pinjam uang, pinjam apa lagi ya? Yang itu dimanfaatkan ya kalau beras ya manfaatnya dengan cara dimakan, habis tuh beras. Ya, makanya akad aria itu tidak berlaku di situ. Jadi kalau barang yang habis dipakai berarti akadnya beda. Pinjam juga namanya, tapi dalam fikih namanya itu bisa jadi kordun namanya. Kordun atau dain, ya, kordun atau dain seperti itu. Ya, tentu ada perbedaan antara kordun sama dain. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu.
Nah, hal ini berdasarkan riwayat lima rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, rawa Anas ya, kalau bin Malik berarti radhiyallahu anhu. Jadi rawa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ara min Abi Talhata farasan farakibah. Jadi Nabi itu pernah minjam dari Abu Talha seekor kuda, lalu dia mengendarainya. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ini hadisnya hadis Bukhari. Ya, dan sudah kita sebutkan juga sebenarnya ini di hadis-hadis sebelumnya. Wa rawa Safwan radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adra'an au adri'an ghazata Hunain. Jadi Nabi itu pernah Safwan bin Umayyah ini dia masuk Islamnya saat Fatu Makkah ya. Jadi otomatis dia tersisa satu perang yang dia ikuti yaitu perang Hunain. Satu perang besar terjadi pasca Fatu Makkah. Jadi ini perang yang dilakukan oleh kaum muslimin maksudnya bersama Nabi. Perang terakhirnya Nabi yaitu perang Hunain. Nah, di saat itulah banyak sekali orang yang masuk Islam dan pertama kali istilah mu'alaf itu dikenal yaitu di situ saat setelah Fatu Mekah itu. Nah, termasuk Safwan bin Umayyah, bapaknya meninggal, ya bapaknya meninggal, kafir, petinggi Quraisy, ya sama Abu Jahal dan lain-lain itu. Nah, ini masuk Islam. Jadi eh, waktu itu Nabi itu pinjam dari dia itu beberapa baju besi untuk perang Hunain. Ya, jelas-jelas kalau kita lihat kasus ini, Nabi pinjam kuda, Nabi pinjam baju besi, semua itu adalah barang-barang yang tidak pernah, maaf, tidak akan habis zatnya. Jadi itu masuk dalam kategori i'arah, isti'arah, ya, atau i'arah atau ariyah, ya, masuk dalam kategori ariyah. Jadi boleh ya Bapak Ibu sekalian. Hadis Abu Daud, Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim dan juga imam-imam yang lain. Nah, fa sabatat hadhihi al-asya'u bil khabar wa yuqasu 'alaiha kullu ma kana yantafi'u bihi ma baqa'i ainihi. Jadi intinya segala sesuatu tadi itu secara nas dijelaskan jelas bahwa semua atau hal-hal yang Nabi meminjam menggunakan kata isti'arah atau menggunakan akdun i'arah semua adalah barang-barang yang tidak habis pakai. Sehingga kemudian ya semua barang-barang yang tidak habis pakai bisa dimanfaatkan bukan untuk keperluan yang haram dan bukan zat yang haram, maka boleh dipinjamkan. Ya, boleh dipinjamkan mereka menggunakan kias. Wa yustaratu fil musta'ari asyurutu taliyah. Nah, ini yang paling penting. Ya, karena dia boleh barang-barang itu selama barang itu mubah, bukan barang yang haram, ya, boleh dipinjamkan, maka perlu melihat ketentuan-ketentuan berikut. Wa yustaratu fil musta'ari asyurutu at-taliyah. Jadi disyaratkan pada barang-barang yang dipinjamkan harus patuh pada syarat-syarat berikut. Yang pertama, alif au hamzah antakuna manfaatul musta'ar ya milkan lil mu'air di anal ariyata ibahatun lil manfaah fa in kana al mu'iru la yamlikuha fala tasihhu i'aratuhu. Jadi ini juga sudah kita jelaskan sebenarnya bahwa barang yang dipinjamkan itu manfaatnya itu benar-benar milik oleh orang yang meminjamkan. Boleh jadi memang dia tidak bukan milik dia zatnya, tidak harus. Tetapi milik dia manfaatnya, ya. Oleh karenanya kalau dia
memiliki manfaat itu, maka boleh dia meminjamkan. Seperti apa? Nah, ini berlaku contoh misalnya orang menyewa rumah, ternyata dia nggak jadi tempatin, lalu kemudian dia pinjamkan kepada siapa saudaranya untuk nempatin. Boleh tidak? Boleh, ya. Dalam kasus ini boleh, ya boleh bagi dia, sangat boleh meminjamkan karena dia memiliki manfaat. Dia meminjamkan selama masa sewa yang merupakan milik dia. Jadi karena Arya kenapa boleh? Karena Arya itu kan membolehkan untuk memanfaatkan, bukan untuk memiliki. Jadi saat kita meminjamkan barang itu, kita nyewa barang, misalnya, rumah kita pinjamkan, bukan kita tempati. Kenapa boleh? Ya karena pada dasarnya kita hanya meminjamkan untuk orang membolehkan, memanfaatkan. Nah, fa in kana al-mu'iru la yamliku hafal tasyiu i'aratu. Jadi kalau misalnya meminjamkan itu dia tidak memiliki manfaatnya, tidak boleh. Misalnya, kal musta'ir la yamliku manfaat al-ariya, fala yasihu lahu an yu'iraha li ghairihi wa tasihu min malikil ain. Misalnya al-musta'ir ini, orang yang meminjam, dia minjam eh, sebuah. Jadi kalau dia meminjam rumah, beda dengan menyewa rumah ya. Kalau menyewa rumah lalu dipinjamkan ke orang, boleh silakan keluarganya misalnya tempatin selama masa saya sewa, ya boleh. Tapi kalau misalnya dia meminjam rumah itu, dia punya teman, dia meminjam rumah itu, oke. Tapi nggak jadi dia tempati, dia pinjamkan lagi orang lain, nggak boleh. Karena pada saat itu orang yang meminjam rumah itu dia tidak memiliki manfaat. Beda dengan karena dia hanya dipinjamkan manfaat. Masa dia dipinjamin manfaat, dipinjamin lagi ke orang? Nggak bisa. Tapi kalau dia menyewa berarti dia sudah memiliki manfaat itu. Karena dia saat menyewa berarti dia sudah memiliki. Yang dia sewa berarti dia membeli manfaat. Itu sewa. Maka kalau dia pinjamkan boleh. Ya, makanya di sini kal musta'iri la yamliku manfaatal ariyah. Jadi orang yang meminjam suatu barang karena dia tidak yang namanya meminjam berarti dia tidak memiliki manfaat. Dia hanya meminjam manfaat, ya. Maka fala yasihu lahu an yu'iraha li ghairihi. Maka tidak boleh lagi dia pinjamkan kepada orang lain. Tetapi bagi pemilik rumah itu, ya, itu boleh meminjamkan. Jadi watasihu min malikil ain. Wa malikul manfa'akal musta'jir wal musalahu bil manfa'ah. Sementara kalau pemilik manfaat itu seperti orang yang menyewa atau al-musa, orang yang diwasiatkan untuk mengurus yatim, berarti kan dia punya kewenangan tuh, ya. Waliul yatim namanya. Wali yatim itu al-musa namanya, ya. Berarti dia ada orang diberikan kewenangan, ya, untuk mengurus harta, ya, maka dia boleh meminjamkan kepada orang lain. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakunal ainu al-mu'aratu yumkinul intifa'u biha. Bahwa barang manfaatkan. Kalau tidak mungkin dimanfaatkan, nggak boleh. Jadi fa'in kana la yantafi'u biha fala yasihu i'aratuha. Jadi kalau tidak bisa dimanfaatkan, tidak sah untuk dipinjamkan. Seperti apa? Ya, seperti pakaian yang sudah usang, ya. Eh, pakaian yang usang, ya orang juga, maksudnya kita aja mungkin kagak mau pakai, orang juga mungkin kagak mau pakai, ya. Jadi yang kayak gitu itu nggak mungkin dimanfaatkan, ya udah nggak usah dipinjamin yang kayak gitu. Atau misalnya mau dinaikin kagak bisa, mau dipakai kerja di kebun juga belum bisa. Lalu untuk apa? Oh ternyata kalau ada pemanfaatan yang lain misalnya.
untuk eh, apa namanya ya, untuk lomba hias, lomba apa masih mungkin ya. Ya intinya barang itu barang yang kalau masih bisa dimanfaatkan boleh. Contoh lainnya lah, misalnya yang lebih jelas lah, mobil mogok, mobil rusak dipinjamin, buat apa? Kagak bisa dipakai, ya. Kalau mobilnya masih bagus, nah itu boleh. Jadi wasayyaratul mu'attalah, ya. Fa in amkana islahu thawbi aw sayyara fatasil i'ara. Jadi kalau misalnya pakaian tadi usang masih bisa diperbaiki, ya. Mobil yang rusak masih bisa diperbaiki, boleh pinjamin, ya. Memungkinkan. Jim. Nah, misalnya gini, kalau mobil rusak terus kita pinjamin, kan ada catatan tuh. Kalau kita pinjamin kan nggak boleh ngambil manfaat. Kalau kita bilang, ya udah pakai aja itu mobil tuh, tapi rusak, nanti kamu perbaiki ya. Nah, ini tidak sah menurut para ulama. Jadi kalau minjamin ya berarti diperbaiki dulu mobilnya sama yang punya, baru kemudian dipinjamin karena ada subhat di situ. Kalau minta dia perbaikin untuk make barang yang rusak tadi, mobil rusak, itu sama saja ya dia meminjamkan sesuatu dengan syarat meminta manfaat, ya mengambil manfaat iwat timbal balik, dan itu tidak dibolehkan. Ya makanya harus diingat banget Bapak Ibu, ini babnya ta'awun, ini murni ta'awun, tolong menolong. Jadi jangan pernah, oh ya itu kan sudah syukur saya pinjamin, mobilnya rusak 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 ringan, nanti tinggal diperbaiki, nanti juga baik, perbaiki bentar doang baik, ya. Mau sekecil apapun, seberat apapun kerusakannya atau apalah gitu, selama masih mengeluarkan uang, ya, atau jangan sampai kita merasa rugi gitu, ya. Yang namanya bab ta'awun ya pengorbanan, pengorbanan. Kita menjamin sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kalau nggak bisa dimanfaatkan ya jangan. Jim, an yakunal intifa'u bil aini mubahan syar'an. Kita boleh meminjamkan sesuatu barang itu untuk dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah secara syar'i. Kalau misalnya eh, memanfaatkan suatu barang itu bukan untuk sesuatu yang mubah, yang haram, nggak boleh. Kita pinjamkan sesuatu itu dipakai untuk bunuh orang, ya. Kita pinjamin golok dipakai untuk bunuh orang, pinjamin apalagi untuk nyakitin orang, ya, dan itu nggak boleh. Jadi fala tasihu i'aratu ma yantafi'u bihi intifa'an muharraman ka'alatil lahwi, ya. Jadi kita tidak dibenarkan tuh meminjamkan sesuatu yang artinya kalau barang itu dimanfaatkan akan digunakan dimanfaatkan pada sesuatu yang haram. Seperti apa? Alat lahwi. Kalau di sini sebenarnya alat musik itu, ya. Walaupun oke lah, ini ada khilaf ya, ada khilaf persoalan alat musik. Jadi mungkin kita ngambil contoh yang jelas-jelas haram saja. Kalau alat musik ya itu masih apa ya, masih khilaf, itu ada khilaf ya. Nah, wala tajuzu i'aratu swaidi minal muhrim. Contoh misalnya, ya, orang mau meminjam alat pancing, alat berburu dari orang yang sedang pakai pakaian ihram, nggak boleh. Sama saja, ya. Orang kan orang ihram tuh lagi ihram nggak boleh berburu, nggak boleh minta berburu, ya kan? Jadi tidak boleh misalnya meminjam, ya, i'aratus sayd minal muhrim, ya, meminjam eh, hewan buruan, atau sebenarnya sih lebih tepatnya apa ya? Ya, buruan lah. Meminjamkan eh, alat berburu
ya dari orang yang sedang ihram. Kenapa? Li'annahu la yajuzu lahu imsakuhu wala tasarrufu fihi wala intifa'u bihi. Karena kalau orang yang sedang ihram itu dia tidak boleh baginya menangkap hewan buruan, tidak boleh melakukan apapun aktivitas yang berkaitan dengan berburu. Kita orang yang sedang menyewa orang untuk berburu, orang sedang muhrim nggak boleh, ya. Jadi misalnya karena dia nggak boleh menangkap, nggak boleh melakukan aktivitas yang kaitannya dengan berburu, ya termasuk tidak, artinya tidak bisa mengambil manfaat dengan itu. Wa yahrumu i'aratul mushaf lil kafir, di kafir demikian juga misalnya tidak boleh seseorang itu meminjamkan mushaf bagi orang kafir karena itu masuk dalam kategori dia tidak akan apa intifanya pasti untuk sesuatu yang haram. Wa yarumu i'aratu awani adz-dzahab wal fiddah listi'malihima listi'maliha. Demikian juga ya kita itu haram hukumnya meminjamkan piring, gelas, emas atau perak untuk digunakan. Kalau untuk dipajang, pameran atau apa masih boleh, tapi kalau untuk dipakai makan nggak boleh, dipinjamkan untuk dipakai makan nggak boleh. Wa yasihu i'aratul fahli lid-darab lin-nasi alaih. Ya. Namun kemudian memungkinkan bagi kita untuk meminjamkan apa? Meminjamkan hewan pejantan al-fahl ya untuk dikawinkan eh ya untuk dikawinkan dengan hewan betina yang lain karena memang ada nasnya berkaitan dengan hal ini. Jadi jangan disewain. Rasul melarang disewain pejantan tetapi ya dipinjamkan. Jadi boleh kalau dalam kasus itu termasuk eh, masih boleh. Dan yang keempat dal an yakunal malul mu'ar istimalian. Jadi harta yang dipinjam itu ya bisa digunakan, ya bisa digunakan istimalian. Jadi ai yantafi'u bihi ma baqail ain artinya barang itu dimanfaatkan zatnya tidak habis. Kal amsilati sabiqati seperti contoh-contoh sebelumnya fa idza kana al malu ya istihlakian. Jadi kalau misalnya harta itu bisa hancur kalau dimanfaatkan artinya habis zatnya ya itu tidak bisa. Maksudnya apa? Ai la yantafi bihi la illa bistihlaki aini. Maksudnya kalaupun dimanfaatkan barang itu pasti akan hancur. Contoh, pinjam beras, berasnya kan untuk dimakan, hancur, hilang, habis zatnya. Nggak boleh. Jadi fala tasihu i'aratuhu katoa. Maka tidak boleh itu meminjamkan barang-barang seperti itu, seperti meminjamkan makanan, meminjamkan lilin, asyam, wasabun, istimal, menggunakan apa, meminjamkan sabun, wala tasihu i'aratud darahim wa dananir, atau minjamkan uang, dirham, dinar, ya rupiah, dolar, illa idza saraha annaha litajjil fatasihu, kecuali kalau misalnya meminjam barang-barang itu untuk sekedar hiasan, ya boleh. Bukan misalnya minjam sabun untuk jadi pajangan, bukan dipakai. Minjam makanan, hiasan, lilin, hiasan atau apalah, bukan untuk dipakai, ya boleh. Ya, ini kasus i'arah. Kalau kalau kordon boleh, nggak ada masalah. Barang-barang tadi karena kordon itu pasti kalau minjamin sesuatu zatnya habis. Tapi kalau i'arah nggak boleh. Lalu kemudian ini yang terakhir, ya ketentuan daripada barang yang dipinjam itu an yata'ayyan jinsul manfaati aw naw'uha mimma yantafi'u bihi bi jihataini fasaidan. Ya, jadi maksudnya eh jenis manfaat dan macamnya itu harus telah ditentukan, tertentunya menjadi jelas gitu. Ya. Artinya jelas dapat dimanfaatkan
ya dengan dua sisi atau banyak sisi. Seperti contohnya gini, misalnya tanah, kal ardi solihah lil bina wal gharas waz ziraah. Misalnya tanah ini bisa dipakai bangun rumah, bisa dipakai untuk dibajak, di kebun, bisa untuk sawah, ya. Itu berarti kan banyak sisi itu. Jadi harus jelas tuh jenis manfaatnya ini mau di mana, bangun rumah atau untuk dikebunin atau untuk di pertanian, harus jelas. Wadaba asal halirukub wal hamal. Hewan misalnya, kan bisa saja itu dia bisa untuk dipakai sebagai transportasi, dinaiki, untuk manggul wal hamal, maksudnya ngangkat barang, ya fala buddha minat ta'arud al jihad. Ya, jadi dalam konteks yang seperti itu peminjaman itu harus apa namanya? Kalau kita lihat ya, hmm, saat meminjam itu harus jelas tuh lah. eh, yang dipinjam ini untuk keperluan apa, kebutuhan apa. Itu yang dimaksud. Jenis manfaat itu harus muta'ayin, harus jelas. Jangan sampai kita tahunya dia minjam untuk transportasi malah disuruh maksudnya ngangkat ngangkut orang disuruh pakai ngangkut barang, ya kan? Ya kita minjamin mobil dipakai ngangkut orang ternyata dipakai ngangkut pipa-pipa besi, dipakai ngangkut semen, ya dan seterusnya. Nah, ini jadi masalah tentunya, ya. Jadi harus ta'ayan dulu karena kan bisa jadi dia fungsinya banyak tuh barang, ya, bisa digunakan ini itu dan seterusnya, ya. Betul lah kita. Jadi kalau Betul. misalnya tidak jelas dipinjamkan untuk yang mana ini akan menjadi menjadi masalah, ya. Fala budda min ta'arud lil jihad sehingga harus pasti itu akan ada saling ini ya. Jadi harus ditetapkan aspek yang mana, pemanfaatan yang mana nih yang mau yang mau dia pinjam itu untuk kebutuhan apa. Ya fa in qala lahu in tafi' bima syi'ta au kaifa syi'ta au bima badalak fatasil i'arah. Tapi kalau misalnya yang pemilik barang itu bilang, "Tidak, kamu pakai aja sesuai dengan kamu inginkan atau bagaimana kamu gunakan, bebas gitu," berarti sahih itu. Benar. Ya, asal ada keterangan itu saat peminjaman. Ya, jadi wayantafi'u bima huwa ada, jadi dia intinya digunakan sesuai dengan kebiasaan. Ya, kalau misalnya ada pemanfaatan barang yang di luar kebiasaan, nah ini juga menjadi persoalan. Walaupun sudah ada penjelasan, silakan kamu gunakan sesukamu, ya. Tapi ternyata sesukamu itu kan dibatasi pada kebiasaan, karena si pemilik pasti tahu juga, ya paling untuk itu juga, ya. Tapi kalau digunakan sesuatu di luar dari kebiasaan, ya apalagi memberikan doror yang bisa merusak zat barang itu, nah ini menjadi masalah tentunya. Jadi sesuai dengan kebiasaan. Kama sanubayin fil ahkam nanti akan dijelaskan pada bab hukum tentang Arya. Hukum-hukum kan nanti ada ya. Hukum seputar Arya. Ya, maksudnya topik-topik hukum seputar Arya. Fa in kana al mu'ar yantafi bihi biwajhin wahid kal basat alladzi la yasluhu illa lil firas. Ya, misalnya bagaimana kalau misalnya eh, barang itu dia hanya dipakai untuk satu pemanfaatan. Misalnya contoh kita minjam karpet atau tikar yang memang hanya untuk dipakai tidur, pakai alas, buku untuk dipakai baca, maka fala hajat fi arati ila bayan. Kalau yang seperti itu hanya satu sisi pemanfaatannya, ya, buku kan pasti untuk dipakai baca, masa pakai bungkus gorengan, ya kan? Itu bukan tujuan penggunaan buku. Buku ya pasti untuk dibaca. Nggak ada makna lain buku itu. Tapi bisa juga memang pajangan. Ya intinya kalau yang seperti itu tidak memberikan doror sehingga tidak perlu, tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk memberikan penjelasan. Ini saya pinjam untuk keperluan apa? Ya, jadi likaunihi makluman bitta'yin karena dianggap itu sudah maklum, sudah jelas pemanfaatannya apa. Baik, ini bahasan kita. Nanti kita bahas tentang ahkamul arya di kesempatan berikutnya. Kalau ada pertanyaan.
Dan silakan saya kembalikan kepada Pak Dedi. Fadhol, Pak Dedi. Ya, terima kasih Ustadz. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit, silakan. Cukup mungkin ya Ustadz. Nggak ada, kita cukupkan aja Pak Dedi. Baik, Ustadz. Alhamdulillah telah kita simak penyampaian kajian dari Ustadz Yusuf Shin di malam hari ini. Semoga catatan-catatan ilmu yang Bapak Ibu tulis di malam hari ini dapat menjadi panduan yang berkah dalam ibadah dan muamalah kita sehari-hari. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Yusuf Shin atas waktu, ilmu dan nasihat yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf jika ada kekhilafan kata atau kekurangan selama kegiatan berlangsung. Mari kita akhiri dan sempurnakan dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah. bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma illa rabbana anta wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam Kembali besok warahmatullahi kita wabarakatuh. Terima ketemu kasih di Ustaz, Pak bab Dedi. Terima fikih kasih ibadah ya. Sampai ketemu Ustaz. besok insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah,